Oke, di video ini saya coba bahas cara optimasi fitur snip ya. Maksudnya itu cara optimasi fitur snip di Google. Kenapa saya pikir ini cukup penting atau cukup berguna? Karena dari apa ya, sifat dari fitur snip itu sendiri yang memungkinkan website untuk muncul di paling atas di halaman pencarian Google tanpa harus menjadi ranking pertama gitu. Jadi kita nggak harus selalu jadi ranking pertama untuk bisa mendapatkan fitur snip Google kemudian muncul di paling atas dari halaman pencarian. Dan ini yang akan kita manfaatkan nanti untuk optimasi website kita. Kemudian apa sih fitur snip itu? Ini sebetulnya saya udah bikin artikelnya tahun kemarin kali ya. Udah cukup lama. Sudah bikin artikelnya tentang fitur snip dan sejauh ini cara yang saya tulis ini secara garis besar masih bekerja dengan baik dan kita coba bahas lebih detail lagi di video ini. Jadi, fitur snip adalah salah satu fitur Google Search yang langsung menampilkan jawaban dari search query atau keyword yang diketikkan saat kita googling. Nah, posisinya sendiri ada di paling atas. Jadi, posisi fitur snip itu ada di atas peringkat 1. Kemudian bentuknya juga pop out lebih besar sehingga lebih mengundang klik dari orang gitu ya. Contohnya kalau di artikel saya ini kayak gini, how to make love ini. Ada ini ya, ada list, kemudian dalam kotak dan terlihat berbeda dengan yang lain gitu kan. Jadi ini lebih lebih menarik untuk diklik oleh orang gitu. Nah, apa kelebihan kita apa keuntungannya kalau kita mendapatkan fitur snip? Yang pertama, kita bisa jadi kasarnya ranking 0 ada di atas ranking pertama meskipun kita tidak benar-benar jadi ranking pertama gitu. Yang penting masuk ke page 1, mau ranking 10 juga nggak apa-apa, tapi kalau dioptimasi untuk fitur snip dan kita mendapatkan fitur snip, kita jadi paling atas. Dan dengan yang kedua dengan menggunakan fitur snip kita bisa melompati website-website authority yang ada di ranking 1, 2, 3, 4 di atas kita gitu ya. Kita bisa kalau mereka tidak optimasi untuk fitur snip, kemudian kita dioptimasi dan mendapatkannya, kita bisa melompati mereka gitu kan. Kemudian apa ya? Yang tentunya dari visitor kita bisa dapat lebih banyak, kemudian konversi juga bisa dapat lebih gede dan lain sebagainya lah ya. Oke, jenis fitur snip itu apa aja gitu? Banyak sih sebetulnya. Cuman yang secara umum itu kira-kira apa ya? Yang pertama itu yang berbentuk jawaban atau definisi. Gitu. Misalkan saja apa ya? Apa itu PBN? Coba. Nah ini, apa itu PBN? Muncul fitur snip yang berupa jawaban. PBN adalah singkatan dari nah, seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini website ini mungkin tidak ranking pertama, tapi dia bisa mendapatkan fitur snip dan loncat ke ranking pertama. Gitu. Kalau misalkan kita pengen tahu dia ranking berapa, ini harus nggak ada dulu. Kalau udah kayak gini, kayaknya susah untuk dilihat lagi. Kalau dulu kita masih bisa double listing, jadi bisa dapat fitur snip, kemudian ranking kita website kita aja kelihatan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi kalau kita dapat fitur snip, secara otomatis ranking nggak ada. Jadi nggak bisa double list lagi. Kemudian selain yang model jawaban atau definisi seperti ini, ada juga yang modelnya bullet gitu ya, yang titik poin-poin itu. Misalkan saja seperti terbaik atau terbaik coba. Nah ini modelnya berbentuk bullet ya, dan terlihat pop-out juga dan pasti banyak mengundang klik sekali kalau modelnya seperti ini. Kemudian ada juga yang bentuknya numbering, misalkan saja apa ya? Numbering, kalau yang bentuknya numbering itu lebih ke step by step biasanya. Jadi cara ini, cara itu gitu kan. Misalkan saja cara apa ya? Cara screenshot Asus coba. Nah, ada ininya.
poin-poinnya 1, 2, 3. Ini yang bentuk numbering itu lebih ke step by step biasanya. Kemudian selain itu juga ada yang bentuknya table. Kemudian yang table itu kadang diambil jadi numbering, kadang diambil jadi bullet juga, gitu kan, itu fleksibel. Kemudian ada yang bentuknya itu saya nggak tahu ini masuk ke fitur snip atau apa, yang instant answer misalkan ini nih, $1 berapa rupiah? Yang munculnya itu tulis Google langsung seperti ini. Nah, kalau yang model seperti ini kita skip, kita nggak perlu bikin artikelnya karena ya percuma juga sih. Orang untuk mendapatkan jawabannya udah langsung dari ini, nggak perlu masuk ke website lagi. Nah, kemudian gimana cara kita untuk menemukan keyword-keyword yang ada fitur snipnya? Kita terpaksa harus menggunakan keyword tools tambahan ya. Kalau saya biasanya pakai Ahref. Anda bisa pakai tools lain seperti SEMrush atau Moz. Cuman karena saya adanya Ahref, jadi ya pakainya ini aja. Misalkan untuk cara melihat keyword yang ada fitur snipnya, kita masukkan misalkan contohnya website saya aja ya. Kemudian cek ke bagian organic keyword. Terus kita filter ke search fitur, kemudian fitur snip, apply. Nah, ini udah muncul ya. Ini diperkirakan ini keyword-keyword ini ada fitur snipnya kalau menurut data Ahref. Cuman ini kadang nggak akurat gitu kan. Jadi kita harus cek dan dicek lagi apakah ada beneran ada atau tidak. Kalau misalkan ada, kita cek posisi dari artikel kitanya. Udah masuk ke halaman pertama atau belum. Jadi kita filter lagi. Maksimal ranking 10. Oke, nah sekarang udah muncul. Misalkan ini, coba kita cek keyword ini. Cara mempercepat loading blog. Apakah udah ada fitur snipnya? Udah ada dan saya yang dapetinnya. Kemudian penulis lepas. Coba. Nah, untuk melihat fitur snip yang keyword yang ada fitur snipnya kemudian belum kita ranking fitur snipnya, kita bisa cek ini. Pertama di posisi, yang kedua ini. Ini menunjukkan ada fitur snip ya. Coba ini penulis lepas sorry, klik lagi. Back. Penulis lepas search. Nah, ini fastblog.id. Ini ada fitur snipnya, beneran ada. Kemudian artikel saya ada di peringkat kedua, masuk di page 1. Jadi kalau mau dioptimasi kita bisa target ini. Kita catat dan catat aja sih. Cek satu persatu sampai kita ketemu keyword-keyword yang mau kita optimasi fitur snipnya. Kemudian nanti kita tinggal optimasi artikelnya. Kira-kira seperti itu aja sih. Nah, kemudian gimana cara optimasi artikelnya? Itu sebetulnya masih basic sih, sebetulnya lebih ke struktur kalau saya lihat itu. Yang pertama itu prinsipnya itu yang pertama dari struktur artikel kita bikin sebisa mungkin ngikutin fitur snip yang muncul gitu. Jadi kalau misalkan saja cara reset keyword gitu. Ini ya. Nah, yang muncul, fitur snip yang muncul itu berbentuk list seperti ini. Kalau misalkan kita mau optimasi untuk mengambil alih fitur snip ini, kita bikin satu bagian di dalam artikel itu yang berbentuk list. Yang menunjukkan poin-poin yang sama intinya dengan artikel ini. Dengan artikel yang
mau kita ambil alih. Misalkan saja kita cek dulu ya. Ini yang mana sih? Yang mendapatkan fitur snipnya bagian mana? Kita search. Banyak sekali pop-up-nya. Nah, ini bagian yang diambil menjadi fitur snip oleh Google. Gitu. Ini ya, terlihat sama. Kalau misalkan kita mau ngambil alih, kita bikin bagian ini di dalam artikel gitu kan. Kita simpan di bagian atas artikel, bikin dengan format yang lebih bagus. Nah, gimana format yang lebih bagus? Pertama, title ya, title tag H2 dan H3 itu harus terstruktur. Penempatan H2 dan H3 harus terstruktur. Kemudian kita bikin list dan numbering yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak kalau bisa. Kalau misalkan si keyword target ini ada dalam table, kita bikin dalam bentuk table juga. Intinya ikutin aja dan bikin versi yang lebih bagus. Intinya seperti itu sih. Nah, kita juga bisa ngikutin yang dari dalam artikel yang udah saya bikin. Ini masih relatif berlaku lah ya, masih oke. Jadi resepnya caranya itu masih sama, kira-kira secara umum sama dalam artikel saya yang lama ya. Sebagai tambahan aja, kita bisa memperkaya artikel yang kita bikin itu dengan suggestion atau sinonim dari keyword yang kita targetin. Misalkan saja ini cara riset keyword. Ini kita bikin, kita lihat ke yang terkaitnya, gitu kan, related setnya. Cara riset bersuggest ini bisa kita ambil sebagai poin 1, poin 2, poin 3, dan ini kalau diperlukan ya. Kemudian kita scan kira-kira apa kata yang di bold dalam ini hasil pencarian ya. Masih nggak? Kalau ini kebetulan nggak ada yang aneh ya. Nah, sebagai tambahan kita bisa cari apa ya, sinonim dari kata ini keyword, misalkan kata kunci. Kita masukkan nanti dalam optimasi nanti. Jadi sebagai tambahannya kita cari beberapa sinonim dari kata kunci yang dari keyword yang kita targetin, itu aja sih. Maaf ada apa baliun. Oke, kira-kira sih seperti itu cara garis besarnya, dan sekarang tinggal kita ke cara optimasinya saja. Praktek cara optimasinya. Bentar. Kita coba Oke, untuk contoh nanti saya coba bikin beberapa optimasi artikel di blog saya. Kemudian kita cek nanti hasilnya kira-kira gimana ya. Nah, untuk cara yang artikel yang pertama itu yang mau saya coba optimasi itu ini ya, cara riset keyword. Kebetulan artikel saya ada di peringkat ketiga, dan yang ini fitur snipnya dipegang sama niagahoster.id untuk sekarang. Formatnya seperti yang tadi kita lihat. Ini ya. Formatnya itu gimana ya? Coba kita bandingin dulu. Nah, ini formatnya tadi berbentuk numbering. Kemudian coba kita lihat format di saya apakah ada numbering atau enggak. Ada, tapi tidak format numberingnya ada, cuman tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Google ya. Kalau yang diinginkan oleh Google itu berbentuk numbering untuk item-item tools keyword.
Kalau di saya enggak. Nanti berarti saya tinggal bikin model numbering dengan isinya tools-tools yang direkomendasikan, kemudian bikin format dengan tag H2, kemudian format yang lebih rapi lah ya. Kita cek saja gimana hasilnya nanti. Untuk sementara saya pause dulu sampai artikel lengkap karena bakal lebih, soalnya bakal cukup lama ya. Secara saya juga mau pengen masukin tentang cara riset dengan Ahref, video tentang Ahref itu dan lain-lainnya. Pause dulu. Oke, ini saya sudah bikin perubahan di artikel ini ya. Tadi saya pause dulu soalnya pasti bakal lama, jadi saya menambahkan beberapa materi tambahan ke artikel cara riset keyword ini. Nah, kalau tampilan awalnya itu seperti ini ya. Cuman berupa bullet point seperti ini, kemudian ya ke bawahnya kayak gini lah. Kemudian kalau targetnya saya itu kan mau bikin bagian yang sama dengan ini ya, yang ada di website ini. Kenapa begitu? Karena kita pengen ambil alih ini kan, ambil alih fitur snap ini. Saya udah bikin edit dikit, kemudian menambahkannya, dan ini hasilnya. Ini bagian yang saya tambahkan ya. Kebetulan emang mau nambahin beberapa hal juga, seperti halnya misalkan ini Google Keyword Planner, jump link ke sini, saya nambahin videonya ke sini kayak gitu. Nah, setelah selesai kita edit artikelnya, selanjutnya kita tinggal fetch ulang aja sih. Fetch ulang, masuk ke Search Console, kemudian URL inspection, retrieve dari Google Index-nya, test live URL, kita cek dulu test live URL. Bagusnya emang kita tes live URL terlebih dahulu sebelum request indexing, biar kelihatan apakah cache-nya itu udah clear atau belum gitu kan. Biasanya kan kalau website itu blog itu kan pakai plugin cache atau bawaannya hostingnya ada cache-nya atau segala macam lah ya. Jadi dengan tes live URL kelihatan gitu. Itu udah clear dengan terus si artikelnya udah berupa konten yang baru atau belum. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, setelah selesai kita cek dulu kayak gimana. Nggak muncul, tapi anggap dulu ya. Kalau udah oke, tinggal request indexing. Selesai. Sekarang kita tinggal nunggu ke indeks ulang, kemudian dicek, kita bisa cek langsung hasilnya kayak gimana gitu. Nah, masalahnya itu kadang butuh waktu lama juga sih. Kalau sekarang tuh nggak kayak dulu kalau misalkan kita fetch ke Google Search Console kemudian langsung ke indeks. Kalau sekarang kadang suka lama gitu. Jadi kita sabar-sabar dari bagian ininya. Ini kan masih sama niagahoster.id. Coba kita cek kalau udah ke indeks ulang belum. Masih oleh Niaga Hoster. Sepertinya belum ke fetch ulang. Nah, kalau mau kita bisa filter ya. Kita filter menghilangkan Niaga Hoster. Nah, ini berarti website saya udah masuk ke
ini ya ke Niaga Hoster ini apa ke cara riset keyword ini udah muncul fitur snip ya, tapi masih dianggap Niaga Hoster yang lebih layak gitu kan. Berarti masih ada yang salah dari yang saya bikin ini. Nah, di sini kita harus tweak lagi dengan lebih lebih pilih apa tweak lagi gitu kan, bisa kita tweak dari ininya apa, dari poin-poin yang ada di dalam ini kita bisa tweak lainnya gitu. Oke, ternyata udah masuk tapi belum layak. Coba. Memang ada. Jadi kira-kira seperti itu sih ya. Eh, kita bisa kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita udah fetch ulang, kemudian udah ke indeks, kemudian ditunggu dulu apakah artikel kita dianggap layak atau tidak gitu kan. Kalau misalkan penasaran bisa dicek dan cara tadi kita pakai dikecualikan website yang sekarang mendapatkan fitur snip, terus artikel kita muncul di mana gitu kan. Dan kita bisa stacking cara itu buat melihat urutan artikel kita itu dalam fitur snip itu di berapa gitu. Contohnya kayak gini lah, biar lebih jelasnya gitu kan. Misalkan cara membuat website. Artikel saya tidak ada di halaman pertama, adanya di halaman kedua kalau nggak salah. Nah, ini halaman kedua bagian bawah. Nah, kita penasaran ya, kalau dalam fitur snip itu mana aja yang dianggap layak gitu kan, oleh Google. Yang pertama ini pasti ini ya, Dewa Web. Kemudian kita coba hilangkan. Yang kedua muncul itu adalah hostinger.co.id. Kita coba hilangkan juga. Kemudian Yaga Hoster, ternyata banyak sekali website yang oleh Google dianggap layak untuk mendapatkan ini ya, fitur snip ini. Jagoan hosting. Oke. Dan tidak ada. Berarti artikel saya belum bisa masuk ke ini karena belum dioptimasi juga sih. Tapi kira-kira caranya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan Anda penasaran ada di urutan berapa, kita udah optimasi misalkan untuk mendapatkan fiturnya, terus udah di fetch ulang, udah ke indeks ulang, terus segala macam, terus kita penasaran gitu kan. Kok masih nggak dapat? Terus kita ada di urutan berapa? Nah, gunakan cara-cara seperti ini untuk melihat kita ada di berapa gitu kan. Misalkan saja kita ada ke 3, muncul ke misalkan ke 4 ya, urutan keempat setelahnya Gauster. Begitu kita dikecualikan yang Gauster, kemudian muncul website kita, berarti kita masih dianggap belum layak gitu kan. Kita lakukan perubahan lagi dari konten fitur snap optimasinya, misalkan kita lebih perbanyak lagi variasi katanya, kemudian listnya diperbanyak, kontennya lebih lebih luas atau segala macam lah, sampai nanti kalau misalkan udah benar itu dicek ulang, itu biasanya ntar naik dan naik sampai akhirnya kalau misalkan website kita udah masuk ke halaman pertama, ini kemungkinan bisa ngambil alih. Contohnya misalkan kayak yang ini, yang tadi ya, itu jadi nggak ada.
udah masuk, udah dapat ternyata. Untuk cari riset kata kunci udah bisa ngambil alih, tapi cari riset keywordnya yang belum ya, yang hilang malah nggak ngerti. Oke, kira-kira contohnya seperti itu ya. Nanti akan saya tambahkan juga contoh-contoh lainnya mungkin kalau sempat, biar lebih jelas gitu kan. Apa cara cara kita optimasi fitur image, fitur snip itu seperti gimana. Mudah-mudahan aja meskipun ada pabaliut, cara saya menerangkannya mungkin bisa rekan-rekan tangkap ya. Mudah-mudahan ada yang bisa rekan-rekan tangkap dan bisa praktekkan dan bisa berguna. Kira-kira seperti itu dan terima kasih.